Pertama adalah kenali calonnya. Itu yang paling utama. Itu yang paling penting. Kenali calonnya, siapa yang akan mewakili masyarakat. Dan saya pikir partai itu jangan dilihat partai mana, tetapi dilihat siapa yang akan mewakili masyarakat, bermanfaat tidak untuk masyarakat. Karena apa? Dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Selamat datang kembali di MD Podcast. Kali ini saya bersama Amin telah kedatangan tamu, salah satu tokoh politik dari partai politik yang lagi fenomenal nih. Dan kita akan ngobrol banyak nih sama beliau. Amin, tolong dong diperkenalkan siapa tamu kita kali ini. Ini salah satu tokoh dari Kalimantan Selatan ya Bang. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Tepatnya tinggal di mana Bang? Di Martapura. Oh, di Martapura. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Abang ini namanya Bang Sarwani, benar ya Bang? Bang Sarwani, dan sekarang lagi menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 ya Bang? Daerah tingkat 2 Kabupaten Banjar. Mungkin langsung bisa kita sapa aja teman biar lebih dekat gitu. Halo Bang. Halo Apa Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Jadi agenda ke Jogja apa nih Bang? Agenda ke Jogja sudah 2 hari ini kami kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman. Insya Allah mungkin besok ke DPRD Kota Yogyakarta. Kota Jogja ya. Jadi safari politik dan Safari. pertandingan lah ya. Persiapan 2024 kayaknya nih Pak. Insya Allah. Maju lagi berarti ini. Insya Allah. Siap. Maju tingkat 1 apa tingkat 2 ini Bang? Insya Allah tingkat 1. Oh, tingkat Tingkat 1. provinsi. Semoga ya teman-teman ya. Jadi kita akan iya, sekilas mungkin teman-teman bertanya ya, beliau ini sebenarnya siapa dan kenapa bisa kita undang nih? Iya. Sebenarnya banyak nih tokoh-tokoh politik yang mungkin juga anggota dewan atau pejabat publik dan Ya, segala ya. macam. Tapi tidak semua menarik kisahnya. Ya. Namun beliau ini, tadi saya udah ngobrol singkat lah ya dengan abang kita ini, dan ternyata beliau ini yang bisa dibilang adalah orang yang sama kayak kita. Iya. Minim privilege, tapi kemudian membangun sampai akhirnya benar-benar menjadi seperti sekarang ya gitu ya. Nah saya penasaran nih Bang. Sebenarnya abang ini sebelum menjabat sebagai anggota dewan itu apa nih Kesibukannya atau pekerjaannya? Sebelum kita memaparkan tentang profil saya, ya pertama saya mengucapkan terima kasih. Iya. Hari ini sudah diundang di studio mini Madrasah Digital di kota Yogyakarta. Jadi mungkin ini merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa dan berharga bagi saya. Kebetulan bertepatan datang ke Yogyakarta, ini juga menjadi satu hazanah, menambah keilmuan, khususnya generasi saya dulu mungkin akan berbeda dengan generasi yang sekarang yang terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya juga sama sebenarnya dengan ya masyarakat banyak, dan juga kehidupan saya pribadi di kampung, ya juga sebagai anak petani yang mencoba mendedikasikan sebagai anggota DPRD, dan kebetulan rezeki itu ada. Dan sebetulnya memang saya pribadi lebih banyak menggeluti bidang sosial, mendekatkan diri dengan beberapa kelembagaan, baik itu di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga sosial lainnya. Ketika ada kegiatan di kecamatan misalkan, kita juga aktif. Ada kegiatan di kepemiluan juga kita aktif. Dan juga sampingan saya juga cuman hanya guru honor. Ya, guru honorer madrasah yang kita gelutin pasca saya kuliah dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya untuk terus ya mengabdikan diri, karena kita melihat bahwa ya kapan lagi kalau tidak sekarang
ya setelah kita kuliah kemudian menuntut ilmu yang ya siapa tahu ini bagian daripada jalan yang memang dicita-citakan orang tua saya. Karena apapun ya di dalam hadis Nabi itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Berarti dulu itu ngajar apa Pak di madrasah? Saya ganti-ganti. Ganti-ganti fak. Ya terakhir saya diberikan fak itu materi IPS. Sosial. Terus kemudian apa nih kamu dulu ini menarik tuh, maksudnya kan biasanya nih apalagi kita sebagai akademisi ya, yang notabene-nya memang akademisi, sering sekali kan anak-anak sekarang nih di semester akhir, aduh saya kayaknya salah jurusan nih. Mungkin ada nggak pengalamannya abang tuh yang ternyata di dulu pengalaman kemahasiswaannya dari jurusannya ternyata sampai jalurnya tadi terjun kepada kelembagaan masyarakat layaknya manusia yang bersosial, terus ternyata sekarang jadi anggota dewan gitu. Relate nggak bang? Ada segaris nggak itu semua gitu? Dulu ketika saya masuk kuliah, saya tidak tahu jurusan apa yang saya akan pilih. Jadi timbul-timbul, ya cuman ikut-ikutan aja. Karena dulu itu jurusannya Usuluddin, ya pas waktu itu ada jurusan pemikiran politik Islam. Nah kita ya karena temen ngambil jurusan itu, kita coba aja pilih jurusan itu ya sampai selesai. Ya rasanya nyaman saja. Cuman ketika kita ya lulus sambil honor, setelah lulus kita honor di madrasah, mengabdikan diri selama kurang lebih hampir 10 tahun di lembaga pondok pesantren. Jadi memang tidak linear, tetapi pada prinsipnya bahwa ya karena kita sudah terbiasa dengan materi-materi yang kita pelajari, jadi akhirnya bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mampu. Berarti 10 tahun itu jadi ini Pak ya, honor ya? Jadi tenaga honorer. Ya. Nah terus ilmu politiknya itu didapat dari mana? Didapatkah dari kuliah atau mungkin dulu ada ikut organisasi apa gitu loh Pak? Dari segi ilmu politiknya, kenapa bisa terjun ke politik? Karena kita merasa bahwa ya awalnya adalah ketika saya ikut serta di dalam kepanitiaan pemilihan kecamatan. Nah, kan ada penyelenggara pemilunya, ada KPPS, ada PPS, ada Panwaslu, Bawaslu-nya, kemudian ada PPK-nya, ada KPU-nya. Jadi saya merasa tertarik. Jadi ada teman-teman menawari mulai tahun 2009, saya coba daftarkan diri sebagai Bawaslu, Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Nah kebetulan ya terpilih dan jadi sebagai ketua Panwascam pada waktu itu tahun 2009 sampai 2014 kan itu. Iya 2014 daftar lagi. Itu saya daftar di PPK-nya. Di PPK-nya, ya akhirnya lulus jadi ketua PPK kecamatan di situ. Setelah itu sampai 2015 pemilihan presiden, ya, pilkada juga tetap daftar sebagai ketua PPK waktu itu. Akhirnya lulus. Nah, lama-lama berkembang, akhirnya kaderisasi di wilayah kita ini menjadi satu kacamata tersendiri bagi saya. Kenapa kok tidak ada perwakilan yang kita terjunkan di wilayah kita ini? Saya pikir untuk menjembatani sebagai wasilah terhadap persoalan-persoalan, adanya persoalan di wilayah di masyarakat kita, maka pengabdian ini saya pikir tidak mesti harus di sekolah-sekolah, kita menjadi guru, tetapi banyak cara untuk menjembatani dan
menampung aspirasi dari beberapa masyarakat. Iya. Nah berarti kalau saya lihat nih perjalanannya kan adalah orang yang awalnya jadi panitia gitu, orang yang menyelenggarakan pemilu, kemudian sampai akhirnya menjadi peserta yang kemudian dipilih oleh masyarakat begitu. Benar. Nah pada waktu itu memang langkah-langkah yang paling utama saya lakukan adalah bagaimana terus mensosialisasikan karena kita lihat masyarakat itu dari segi materi untuk mencalonkan diri itu saya pikir nomor 2 ke atas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kenal dengan kita, siapa yang akan dipilih dan siapa yang akan mewakili masyarakat itu. Ini yang paling penting. Karena apa? Untuk menyesuaikan ini sangat susah. Karena tidak semua harus dengan materi, tapi juga finansial tidak bisa dikesampingkan. Karena apapun ya kita pergi ke satu daerah atau wilayah yang lain kita perlu akomodasi, perlu transport dan lainnya. Ini menjadi satu hal yang penting. Segala macam butuh bahan bakar lah ya. Tapi bukan berarti money politik itu segalanya. Bukan berarti gitu ya. Berarti ada dong teman-teman Bapak nih atau sesama calon dulu nih yang sudah jor-joran mengeluarkan biaya segala macam tapi nggak terpilih gara-gara nggak dikenal sama masyarakat. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena apa? Ya kurang pendekatan. Karena masyarakat ini perlu rangkulan, perlu dirangkul, perlu pendekatan secara maksimal. Ya tidak hanya pada itu, tetapi memberikan satu kesempatan bagi masyarakat yang selama ini masyarakat susah mencari tempat berkeluh kesah. Disitulah kita datang. Misalkan perlu bantuan untuk rumah sakit, masyarakat ini sebenarnya bukan pada materinya atau uangnya, tetapi cara dan pergaulan untuk bagaimana sampai kepada yang diinginkan itu yang menjadi yang penting. Kedekatan emosional. Kedekatan emosionalnya itu. Nah kalau saya lihat kan Bapak ini cukup unik ya, abang kita ini cukup unik. Karena biasanya nih kalau saya lihat politis itu punya uang masuk partai politik, atau memang dari kader partai politik kemudian mencalonkan diri. Nah kalau Bapak ini atau abang kita ini kan dari ini nih semacam dari panitia dan segala macam, yang saya asumsikan bahwa memang lebih ke arah pengabdian awalnya kan, pendekatan langsung ke masyarakat dan segala macam. Apakah itu bagian dari strategi Bapak nih dari tahun 2009 sampai 2014 atau sampai tahun 2019 baru kemudian mencalonkan diri? Artinya kan ada 10 tahun nih. Ada 10 tahun. Apakah itu memang direncanakan atau terjadi begitu saja? Tidak direncanakan. Berarti karena melihat sepanjang 10 tahun ini ada banyak hal yang greget buat dirubah sampai akhirnya terjun gitu. Iya, di akhir itu di tahun 2017 masa-masa akhir menjadi panitia pelaksana PPK itu kita berpikir gitu. Ya selama ini jadi penyelenggara, bisakah hari ini saat ini kita mencoba terjun? Jadi mintalah kita masukan dari beberapa tokoh, beberapa alim yang terkait dengan keinginan, permintaan dari beberapa masyarakat itu untuk bagaimana di sekitar kita, di wilayah kita ada perwakilan. Ya tadi untuk menjadikan bagaimana kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara terhadap persoalan-persoalan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, kayak itu infrastruktur, baik itu kesehatan, pendidikan dan lainnya. Itu Bang, jaraknya tadi kan 10 tahun sebagai panitia tuh, sebagai penyelenggara. Terus tadi Abang juga sempat nyampaikan minta ini kali-kali deh, atau bahasanya coba-coba deh saya menjadi peserta. Itu berapa lama sih Bang? Biasanya kan ada orang yang harus masuk partai 3 tahun atau 2 tahun terus baru jadi peserta gitu. Kalau Abang tuh gimana Bang jalannya tuh? Kalau saya memang 2 tahun sebelumnya di 2017 kita memulai itu. Ya,
artinya yang memang kita sebelumnya lebih sudah pendekatan dengan masyarakat. Ya ketika kita pasang badan untuk terjun langsung dalam dunia politik, maka pendekatan-pendekatan yang terus kita lakukan. Ya seperti misalkan ketika ada yang meninggal, ya kita takziah. Kalau orang sakit minta bantuan, ya kita tolongi gitu. Atau ada koordinasi-koordinasi apa yang memang masyarakat ya perlu bantuan kita, seperti misalkan keperluan pencatatan dasar administrasi kita, KTP, KK, ini kan paling penting. Betul. Yang administrasi kependudukan ini kan harus dibenahi secara maksimal karena ini merupakan dasar dari pengadministrasian keperluan kita bagi ke depan, terutama generasi ini. Ini menjadi ya daya tarik tersendiri bagi saya untuk terus membantu itu. Berarti 2 tahun itu gabung partai Pak sebelum ini? Iya, otomatis daftar partai. Karena butuh kendaraan juga kan? Betul. Nah, partai apa nih berarti yang kemarin? Sama partai Nasdem. Nasdem juga. Iya ya. Calonnya Pak Anies ya. Iya. Tentu nih cawapresnya. Menarik. Pertanyaan saya kan ini ya, maksudnya nggak terlalu mengerti ya kondisi sosial dan geografis di dapilnya Abang ini. Nah kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi ketika mencalon di sana? Dari geografis atau kebudayaan di sana? Atau... Benar, masing-masing beda, masing-masing wilayah memang berbeda sesuai kearifan lokal masing-masing. Ada wilayah memang daerah pinggiran, ada wilayah perkotaan, memang perlokalnya harus berbeda. Ya terus terang energi harus kita siapkan karena dengan kondisi geografis yang luar biasa, karena wilayah Kabupaten Banjar ini kurang lebih 4.600 km persegi luasnya, dengan 20 kecamatan dan ya sekitar 600.000 penduduk. Kemudian ada 290 desa kelurahan. Berarti jauh-jauhan desa satu dengan yang lain? Apa gimana tuh kondisi geografisnya? Jauh-jauh. Ada yang satu kecamatan daerah pinggir itu berbatasan dengan kabupaten itu harus ditembus sekitar hampir 1 hari. 1 hari. Jadi kalau kita sosialisasi ke sana ya harus bermalam. Kalau enggak ya pulang tengah malam gitu. Apapun itu adalah warga masyarakat Kabupaten Banjar yang menjadi satu kesatuan. Kan memang kita utusan dapil, tetapi ketika kita jadi itu bagian daripada tanggung jawab kita. Dan ketika kita jadi pun semua masyarakat yang memang dulunya tidak ya memilih kita, kan ya kita harus husnuzon, mungkin mereka tidak tahu dengan kita belum kenal. Tetapi apa ketika kita sudah jadi menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjar, tidak ada sekat-sekat yang ditanamkan oleh kita. Semua sama dan harus mendapatkan pelayanan yang sama. Nah berarti kalau bayangan saya kan dengan geografis yang jauh-jauh, kemudian mungkin kebudayaan yang beda-beda. Nah bagaimana kemudian Abang itu memperlakukan atau pendekatan apa sebenarnya yang dilakukan terhadap masyarakat? Apakah menggunakan media sosial atau komunikasi langsung atau seperti apa? Perbedaan tadi tentu melalui beberapa ya masukan dari baik itu tokoh pemudanya, para alimnya dan orang-orang yang memang punya pengaruh di tempat itu yang mungkin kita tanyakan dulu sehingga kita memasuki komunikasi lebih enak nantinya ke depannya. Itu mungkin terobosan-terobosan yang kita lakukan. Berarti harus kenal nih. Harus kenal. Siapa nih kira-kira yang orang-orang berpengaruh yang kemudian bisa kita ajak diskusi nih untuk menemukan cara-cara yang ini untuk pendekatan itu. Pasti. Itu sudah pasti. Itu yang pasti kita tanyakan dulu. Ini tokohnya ini siapa?
kampung ini siapa, kalau PRT bagaimana, kepala desanya bagaimana, perlu nggak kita datangi, ya itu yang dulu kita. Kalau di Dapil Abang ini kira-kira apa nih yang paling banyak diadukan atau dikeluhkan oleh masyarakat sebelum ketika Abang melakukan dialog-dialog di sana? Memang hampir rata-rata di semua daerah terkait infrastruktur ini menjadi satu hal yang tidak asing lagi, ya, menjadi suatu persoalan yang memang setiap tahun, setiap saat ini ada keluhan-keluhan. Tapi pada posisi yang lain, saya pikir dengan pendekatan kita komunikasi dengan pemerintah daerah, ini juga ya harus intent juga. Ya, tetapi satu sisi yang lain kita juga melihati postur anggaran yang ada di daerah. Karena dengan luas wilayah yang ada di Kabupaten Banjar, tentu harus ya mendahulukan program skala prioritas, baik itu melalui musrembang, baik itu melalui proposal, baik itu melalui pokok-pokok pikiran masyarakat yang ada di DPRD Kabupaten Banjar. Ini nanti ya pemerintah daerah mungkin sudah bisa mengkalkulasi mana yang lebih urgent, mana yang tidak. Kemudian salah satu juga yang kita genjot selama ini dan alhamdulillah pemerintah juga sudah merealisasikan adalah sistem zonasi pelayanan. Dari luas wilayah yang ada di Kabupaten Banjar 4.600 km persegi, ya kita berharap ke depan juga pelayanan ini lebih prima. Zonasi pelayanan ini kita dibagi 3 zona. Zona utara, daerah pinggiran, zona tengah bagian kota, dan zona selatan. Nah, ini ada 3 sehingga mereka yang dulu daerah pinggiran yang jauh yang harus datang ke kota itu menempuh jarak 2-3 jam, ada yang sampai 5 jam tadi, ini hanya bisa ditempuh hanya dengan 30 menit sampai 1 jam udah bisa sampai gitu. Itu sistem zonasi itu cuma ada di sana. Mohon maaf, saya nggak tahu ya. Itu bahasa dari kami saja. Oh, berarti di kabupaten yang lain itu belum tentu ada gitu ya? Atau belum tentu ada. Ada pelayanan publik itu saya pikir semua daerah sudah ada. Cuman sistem zonasi ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini yang paling penting. Kayak mau bikin banyak pos ya. Membikin KTP, KK, kemudian pajak dan lainnya, dan bahkan kita genjot juga DPRD melalui kesehatan sistem zonasi melalui rumah sakit tipe C ini. Jadi selama ini kita masih punya 1 rumah sakit tipe B itu. Jadi bagaimana ke depan pemerintah daerah juga bisa menyiapkan rumah sakit tipe C ini. Kenapa? Ya di satu sisi juga tidak bisa menampung karena ya kurang luasnya, kurang besarnya rumah sakit yang ada, sehingga daerah-daerah pinggirannya juga harus ada rumah sakit tipe C yang memang menjadi rujukan pertama dari puskesmas yang ada. Tapi sudah diupayakan berarti itu? Sudah diupayakan dan insya Allah akan terrealisasi. Nanti kalau maju lagi nih, jebol lagi sampai provinsi kan makin bisa nih. Insya Allah doain saja. Iya. Mungkin apa nih kau? Enggak, sebelum ini saya tadi mau terakhir aja tadi. Tanya aja kau. Sekaligus ini sih sebenarnya mau tanya sekaligus penutup kali ya. Dari pertanyaan dari saya ini. Atau ini Bang, apa sih yang sekarang kan aktivis mahasiswa kalau dilihat-lihat ataupun akademisi sering sekali melihat politik itu kotor gitu, politik itu tabu, dan gimana sih yang tadi memang kalau kita lihat ini orang yang langsung benar-benar dekat dengan masyarakat, mewakilkan kita dan lain sebagainya. Apa sih motivasi lah atau apa ya bahasanya? Gimana lah cara menjaga idealisme ketika abang ini terjun ke dunia politik gitu. Dan saran untuk generasi-generasi kita yang muda-muda inilah Bang. Kan banyak anak muda Bang yang kita nggak mau masuk politik ini. Tapi kan kalau nggak masuk juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gimana tuh Bang? Ya memang banyak persepsi yang yang dilontarkan oleh beberapa masyarakat mungkin. Ya, namanya
namanya saja kan dinamika kehidupan, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Tentu ya hal itu sudah menjadi hukum alam, sunatullah gitu. Entah itu dibilang bahwa politik itu ya kotor dan lainnya, itu kan tergantung dari individu masing-masing bagaimana menganukan. Tapi yang jelas bahwa melalui politik inilah salah satu jalan yang memang untuk bagaimana karena pemerintahan ini semuanya masuk dalam dunia politik. Tentu politik yang memang betul-betul bisa dijadikan sandaran, betul-betul ya mampu mengayomi setiap kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka dari itu tentu saya berharap generasi muda ini betul-betul bisa memahami makna dari satu kepentingan politik, bahwa ke depan bagaimana politik ini bisa dijadikan sebagai satu sandaran untuk satu kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi gitu nih, politik itu sebagai jalan untuk ngurus negara gitu ya. Betul. Kalau nggak ada politik, nggak ada dinamika demokrasi, jadinya kan kita barbar gitu. Iya kan? Iya benar. Ya, benar. Ya ini tentang jalan aja sebenarnya. Ada yang memang memilih untuk di luar, ada justru yang memilih untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya adalah saya sepakat kalau orang-orang yang memang berkualitas itu harus mencoba Masuk ke dalam ke politik. Yang kalau penting memang ada kesempatan. ya, yang penting bahwa kita terjun di dunia politik itu hanya untuk diniatkan untuk mengabdikan diri karena salah satu jalan. Karena banyak jalan yang lain juga untuk kita berbuat baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Begitu. Ya, kita udah ngobrol nih sekitar ya mungkin 30 menit Bang. Terima kasih banyak. Mungkin segitu, kita udah banyak nih membicarakan tentang politik dan segala macam. Saya mencoba merangkum lah ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahin aja. Bahwa kadang-kadang anak muda itu menganggap bahwa politik itu jahat dan segala macam dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau tanpa politik, tanpa partai politik, tanpa pemerintah dan demokrasi, manusia akan menjadi jauh lebih jahat. Dan itu kan kelihatan tuh di beberapa negara yang perebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Saya pikir itu kita tidak lebih buruk daripada itu gitu loh, memilih caleg dan segala macam. Tapi memang kadang-kadang ada isu-isu nih, isu sara dan segala macam, itu mungkin boleh untuk dihindarkan, begitu Pak ya. Betul. Karena bagaimanapun pemilihan itu kan sebenarnya menyeleksi nih yang terbaik. Nah kira-kira nih pesan terakhir lah ya dari video ini untuk Bapak ini, gimana sih biar masyarakat ini sebisa mungkin nih untuk menjadi pemilih yang cerdas gitu. Pertama adalah kenali calonnya. Itu yang paling utama. Itu yang paling penting. Kenali calonnya, siapa yang akan mewakili masyarakat, dan saya pikir partai itu jangan dilihat partai mana, tetapi dilihat siapa yang akan mewakili masyarakat, bermanfaat tidak untuk masyarakat, karena apa? Dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Betul. Betul itu. Karena apapun partainya, kalau misalkan Kalau partai itu hanya jalan, betul. hanya wadah sebagai penyambung aspirasi. Tapi kalau sudah di ruangan ruangan kantor DPRD maupun DPR RI, itu semua menjadi satu kesatuan, yakni demokrasi ada di situ. Perwakilan. Betul. Jadi begitu teman-teman ya. Karena kita durasinya sudah cukup panjang, mungkin segitu saja dari kami ya di podcast MD kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses buat Madrasah Digital Siap. Yogyakarta.